Assalamualaikum, halo semua. Kembali lagi bertemu dengan saya Rina Safitri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi bahasa Indonesia, yaitu keterampilan menulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam sesi berikutnya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Seperti yang kalian tahu, saya adalah Rina Safitri dengan NIM 202107011111. Saya dari jurusan Psikologi Paralel, Fakultas Psikologi Kampus 2 Tangerang, Universitas Esa Unggul. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi tentang keterampilan menulis yang bisa kalian lihat di modul sesi 11 sebagai salah satu penilaian ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Next. Lalu, sebenarnya apa itu menulis? Menulis sendiri merupakan aktivitas pengekspresian ide, gagasan, pikiran, atau perasaan dalam lambang kebahasaan. Kegiatan ini melibatkan aspek seperti penggunaan tanda baca, ejaan, penggunaan diksi, dan kosakata. Selain itu, ada juga penataan kalimat, pengembangan paragraf, pengolahan gagasan, serta pengembangan model karangan. Selanjutnya, kalau kita tadi sudah membahas tentang pengertian menulis, lalu keterampilan menulis itu apa? Keterampilan menulis sendiri adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Ketepatan pengungkapan gagasan harus didukung dengan ketepatan bahasa yang digunakan, seperti ada kosakata, gramatikal, dan juga penggunaan ejaan. Hal ini mengandung pengertian bahwa betapa pentingnya keterampilan dan kemampuan menulis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dan manfaat menulis. Tujuan menulis secara umum adalah menginformasikan, meyakinkan, mengekspresikan diri, dan menghibur. Sedangkan untuk manfaat menulis sendiri yaitu dapat meningkatkan kecerdasan, membantu mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, lalu menumbuhkan keberanian, dan mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Jenis-jenis tulisan. Jenis-jenis tulisan yang saya akan bagi pada materi kali ini yaitu ada 5. Pertama ada deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, dan persuasi. Yang pertama ada deskripsi atau perian. Deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada eksposisi atau paparan, di mana jenis tulisan yang satu ini bertujuan untuk memberitahu, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Yang ketiga ada argumentasi atau bahasan. Pada jenis tulisan ini, karangan yang terdiri atas paparan, alasan, dan pengintesisan pendapat untuk membangun suatu kesimpulan. Yang keempat, ada narasi atau kisahan. Tulisan berbentuk yaitu adalah jenis tulisan yang berbentuk karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian menurut urutan terjadinya atau kronologis. Yang terakhir yaitu ada persuasi, yaitu sebuah tulisan yang bermaksud mempengaruhi pendapat orang lain. Lalu ada tahap-tahap menulis.
Di sini tahap-tahap menulis saya akan membagi menjadi 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap pratulis. Tahap pratulis sendiri adalah tahap paling awal dalam kegiatan menulis. Kenapa? Karena pada tahap ini terletak pada sebelum melakukan penulisan. Di dalam tahap ini, penulis mulai dari menentukan topik yang akan ditulis. Yang kedua ada pembuatan. Pada tahap pembuatan, penulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisnya, sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. Tahap ketiga adalah tahap penyuntingan. Pada tahap ini, penulis meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada draft kasar dengan melihat kembali ketepatannya dengan gagasan utama, tujuan penulisan, calon pembaca, dan kriteria penerbitan. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap revisi. Pada tahap ini, penulis berusaha untuk menyempurnakan draft yang telah selesai dengan memperbaiki, lalu juga dapat berupa menambah yang kurang atau mengurangi yang lebih, menambah informasi yang mendukung agar tulisan tetap fokus pada tujuan. Dan tahapan yang paling terakhir dalam menulis yaitu adalah tahap publikasi. Pada tahap mempublikasikan tulisan, penulis dapat melalui berbagai kemungkinan, yaitu dapat mengirimkan kepada penerbit, redaksi atau majalah, dan sebagainya. Kemudian, apa sih faktor-faktor penghambat dalam keterampilan menulis? Sebenarnya ada banyak sekali faktor-faktor penghambat dalam menulis, tetapi saya di sini akan memberikan 3 faktor yang kebanyakan pada kesempatan kali ini saya telah merangkumnya. Yang pertama adalah metode dan teknik pengajaran mengarang yang kurang bervariasi serta mungkin sekali hasil karangan siswa yang ada pun tidak sempat dikoreksi oleh para pendidik. Yang kedua, bagi para siswa sendiri, pengajaran mengarang dirasakan sebagai beban belaka dan kurang ada menarik-menariknya di dalam pengajarannya. Kemudian faktor ketiga yaitu ada sikap dan sebagian besar masyarakat terhadap bahasa Indonesia sendiri belum mengembirakan. Mereka tidak merasa malu bila memakai bahasa Indonesia secara salah. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia masih bersikap acuh tidak acuh terhadap bahasa Indonesia dengan ejaan yang baik dan benar. Kemudian slide selanjutnya adalah kiat menulis efektif. Apa itu kiat menulis efektif? Di sini adalah maksud dari kiat menulis efektif yaitu proses berlatih menyalurkan ide secara tertulis menjadi kunci utama. Kenapa? Karena gagasan yang baik menjadi efektif bila disajikan dengan bahasa yang baik dan benar. Untuk itu, penulis perlu menguasai beberapa masalah seperti kaidah kebahasaan yang berhubungan dengan penulisan seperti pilihan kata, struktur kalimat. Di sini struktur kalimat terdiri atas kesatuan, kepaduan, kesejajaran, kehematan, kevariasian, keterpentingan. Oleh karena itu, tidak lupa serta penerapan ejaan yang disempurnakan. Akhir kata, inilah slide terakhir dari presentasi yang telah saya lakukan. Terima kasih banyak sudah menonton video presentasi saya pada kali ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe dan like video YouTube kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.